أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله والنعمة والشكر على نعم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صلاة وسلاما دائما متلاجمين على نبي الله Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah alladhi qad wa'adallahu wa'dah fi kitabillah. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil adim. Hadirin jamaah Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah di tahun baru 1446 Hijriah di hari Jumat awal bulan Muharram ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas suci kita sebagai hamba Allah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia ini. Salawat teriring salam semoga tetap hendaknya dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan kepada panutan kita, junjunan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang insyaallah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam setiap khutbahnya khatib senantiasa berpesan, dan memang merupakan rukun khutbah yang harus senantiasa disampaikan. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Ittaqullah haitsuma kunta wa issayi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Karena kita menyadari dan meyakini dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita pun juga akan mendapatkan rezeki yang halal barokah serta diberikan jalan keluarnya dengan mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita pun juga akan terhindar dari siksa api neraka yang tiada banding dan tiada tara. Dan insyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan iman dan takwa itu pula kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang belum pernah kita merasakannya dalam hidup dan kehidupan ini. Keluhuran, ketinggian dan keagungan martabat surga Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis
ma la 'ainun ra'at wa la 'udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihatnya saking indahnya, telinga belum pernah mendengarkannya saking merdunya, bahkan tergoreskan dalam hati sanubari yang amat dalam pun inner in your heart not feeling it. Semua itu kata Allah, uiddat lil muttaqin, ready for the man, fit itu Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dan hanya disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sama-sama tahu bahwa Jumat ini adalah merupakan Jumat pertama di bulan Muharram, awal tahun baru Hijriah, yang kebanyakan mungkin tidak pada paham kalender awalnya Hijriah tersebut. Nah, oleh karena itu saling mengingatkan di antara kita bahwa Jumat ini adalah Jumat yang pertama di bulan Muharram Hijriah 1446 Hijriah tersebut. Oleh karena itu, atas nama Wakil Ketua Masjid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia, atas nama diri pribadi dan juga keluarga, atas nama dosen tetap Sekolah Kajian Strategik dan Global S2 dan S3 Universitas Indonesia, yang saya ampu paling tidak di 3 prodi, kajian Timur Tengah dan Islam, kajian terorisme, dan juga kajian ilmu kepolisian, mengucapkan selamat tahun baru 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi, dan juga tercapai semua yang kita cita-citakan di tahun yang akan datang akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah khatib sekedar sharing menyampaikan pesan dan pesan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, yang berkaitan dengan urgensinya waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan waktu kepada kita sama pada hakikatnya. Sehari semalam 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan ada yang 28, ada yang 29, ada 30, ada 31. Tapi tidak ada yang 32 atau kurang dari 28. Kalau Hijriah memang rata-rata 29 dan 30, tidak ada yang 31 juga. Kalau Masehi memang ada yang 28, terutama bulan Februari. Ingin mengingatkan, dan mari kita sama-sama, waktu yang sudah kita lakukan atau waktu yang sudah lewat, Allah sebenarnya memberikan waktu yang sama, tapi endingnya semua manusia berbeda-beda. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Inilah yang akan menjadikan refleksi diri bagi kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan hidup kepada kita, Allah masih memberikan rezeki kepada kita, Allah masih memberikan segala yang diamanahkan kepada kita atau diberikan kepada kita. Yakinlah bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu sekedar mengingatkan, mari kita sama-sama refleksi diri di tahun baru 1440 dalam Hijriah ini, agar kita lebih baik lagi. Kalaulah banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan setahun ke belakang, segeralah kita bertobat. Allah Maha Ghafurur Rahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, dan seterusnya. Kalaulah kita banyak kebaikan-kebaikan, amal ibadah yang telah kita lakukan selama setahun ke belakang, maka segeralah juga kita bersyukur, karena pada hakikatnya apa yang sudah kita lakukan itu adalah berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Semua adalah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu juga kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas kita semua yang sudah kita lakukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah memberikan waktu kepada kita sama, tapi waktu yang akhirnya akan berbeda-beda setiap manusia. Dalam peribahasa Arab disebutkan al-waktu kasayf, di dalam taktokotoat, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak mempergunakannya, tidak menutup kemungkinan akan menghunus kepada diri kita. Artinya waktu itu tidak akan menunggu siapapun, akan terus berlalu dan berlalu tanpa henti.
Orang barat menyebutkan time is money. Waktu itu adalah uang. Semua serba kebendaan, semua serba pragmatis, semua serba materi, dan semua diukur dengan uang, uang, dan uang. Dan mungkin juga pada umumnya seperti kita, tidak salah. Tapi memang kita harus melihat bahwa waktu sesungguhnya adalah amat sangat penting yang harus kita pergunakan dan kita manfaatkan sesuai dengan proporsi dan profesinya masing-masing. Karena Allah tidak meminta kita harus sama, tapi berada di dalam derajat atau di dalam lingkaran atau di dalam etape atau jalan yang sama menuju Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peluang kepada kita untuk berbuat yang terbaik. Yang saya tulis dalam salah satu buku PAI kontemporer merupakan kolaborasi dengan teman-teman beberapa profesor di beberapa perguruan tinggi, yang buku tersebut alhamdulillah saya sebagai reviewer Kemenristek Dikti tahun 2012 diberikan buku tersebut kepada tidak kurang dari 152 perguruan tinggi negeri umum seluruh Indonesia di luar UIN, dan juga 3.400 kita berkolaborasi dengan beberapa profesor, antara lain Profesor Dr. Jainuddin Ali, beliau adalah mantan Rektor At-Tahiriyah dan juga Universitas Darul Aqsa, kemudian juga dari ITB Associate Profesor Dr. Cecep Alba, dan juga dari UPI Profesor Dr. Syahidin, dan saya mewakili Universitas Indonesia untuk membuat sebuah buku tersebut yang alhamdulillah sudah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Intinya bahwa di dalam buku itu disebutkan bahwa periode dan proses manusia itu tidak lebih dan tidak kurang akan mengalami 5 episode. Episode pertama ketika kita berada di alam arwah. Alam arwah itu adalah alam ruh. Ruh atau roh jamannya adalah arwah. Kalau kita pernah belajar di dunia pesantren, dalam istilah ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani, tafsir, dan sebagainya, yang alhamdulillah saya memang pernah di dunia pesantren sebelum masuk ke Universitas Indonesia di Bandung, karena memang pesantren punya orang tua sendiri, ya tidak kurang dari 13 tahun sejak lahir memang sudah di pesantren, ya. Disebutkan kata roh berjamaahnya adalah arwah. Artinya ketika roh Allah Subhanahu memberikan, ketika kita itu tidak ada yang tahu, tapi yakin bahwa manusia sudah yakin dan beriman kepada Allah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah kepada manusia, manusia menjawab, bala syahidna, betul wahai Allah, aku ini adalah, kau itu adalah Tuhan kami. Apakah berhenti sampai di situ? Memang tidak. Ketika berada di alam arwah yang merupakan alam gaib yang kita tidak tahu, kita akan masuk ke episode yang kedua yang disebut dengan alam arham. Jamannya arham itu dari kata rahim, alam ibu, perut ibu kita masing-masing. Hakikatnya manusia diciptakan dalam 4 proses pada umumnya, ya, umumnya memang manusia itu diciptakan, ada yang tidak ada bapa dan tidak ada ibu, itulah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang tidak ada bapaknya, itulah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang tidak ada ibunya, itulah Siti Babu Hawa yang minsul bitrab, yang diambil dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Sebagian ulama sepakat seperti itu. Dan ada juga yang diciptakan tentu melalui ada ibu dan ada bapak, itulah kita semua. Ketika manusia berada di alam arham, alam rahim, itu pada umumnya antara 7 sampai 9 bulan. Kalau kurang dari 7 bulan biasanya prematur. Kalau lebih dari 9 bulan ya mungkin ya setelah prematur, tapi memang umumnya 9 bulan. Tapi ada juga yang lebih, tapi mungkin sepersekian juta. Termasuk Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sejarah beliau itu dilahirkan dan dikandung tidak kurang dari 3,5 tahun kalau tidak salah. Lepas dari itu semua manusia ketika berada di alam arwah itu memang dalam keadaan fitrah suci lahir dan batin, dalam keadaan tidak memiliki dosa. Ketika lahir masuk ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam dunia. Dunia inilah tempat kita bekerja, dunia inilah tempat kita beraplikasi, dunia inilah tempat kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ketika kita menjelang akil balik sampai hayat, itulah yang akan menjadi pertanggungjawabannya. Ketika manusia lahir
tidak mengetahui sama sekali. John Locke dalam bukunya bagaikan tabula rasa, hadis menyebutkan bagaikan orang yang baru lahir, dilahirkan, kayauma waladat min ummi, tidak mengetahui sama sekali. Quran menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Manusia dilahirkan ke dunia itu tidak memiliki apa-apa, tapi Allah memberikan potensi yang harus kita kembangkan, apakah itu otak atau akal dan juga hati yang harus diisi. Tapi itu penjelasannya memang panjang, tapi intinya ketika lahir semua manusia dalam keadaan fitrah suci lahir dan batin. Dan di alam dunia inilah alam yang sangat menentukan untuk kita beribadah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Pengabdian dan beribadah itu betul kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nilai dari ibadah yang kita lakukan Allah itu tidak butuh sebenarnya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering terngiang-ngiang dengan salah seorang guru besar, Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar, mantan Menteri Agama, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan masih beliau menjadi Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional baik mahasiswa maupun antar provinsi, yang saya termasuk di dalamnya salah satu Dewan Hakim untuk karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran. Beliau sering menyebutkan ketika pertama-tama saya diajak untuk menjadi Dewan Hakim tahun 2007, waktu itu pulang dari Amerika dalam program Religion and Society Dialogue yang didanai penuh oleh Legacy Internasional dan juga didukung tentunya sebagian besar dari Universitas Indonesia sebagai dosen yang waktu itu satu-satunya dari Universitas Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam Religion and Society Dialogue tersebut. Said Agil Hussein Al-Munawar menyebutkan bahwa kalaulah semua manusia di dunia ini kafir, itu tidak akan berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebenarnya kalau semua manusia di dunia ini patuh tunduk kepada Allah, itu pun juga tidak akan mengangkat harkat derajat martabat keluhuran dan ketinggian Allah. Ada atau tidak adanya manusia, Allah itu tetap Jalla Jalaluhu. Yang butuh itu adalah kita semua. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah dan nilainya akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena memang kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan. Kita baca dalam Quran surat Toha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Manusia itu diciptakan dari tanah. Manusia itu berebut di atas tanah. Sebentar lagi pilgub dan pilbub dan wali kota, pilkot, ya, semua akan bertanding dalam rangka merebut, ya, merebut kekuasaan. Dan manusia itu juga akan masuk ke dalam tanah. Dan manusia itu pasti nab'asu min turab, akan dibangkitkan dari tanah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali berpesan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang alhamdulillah tahun 2017 saya berangkat ke Mesir dalam program Shortcourse Spiritual Pedagogi in Egypt atau Ad-Daurah Al-Qasirah li Tarbiyatir Ruhiyah bil Misr, di mana disebutkan yang didanai penuh oleh Kemenristek Dikti. Waktu itu sering menyebutkan bahwa ketika kita berdialog dengan salah seorang guru besar di Triple IT International Institute of Islamic Thought, Profesor Dr. Abdurrahman An-Nakib, yang menyinggung tentang Imam Ghazali tersebut, bahwa kita memang untuk hidup dan kehidupan itu akan dipertanggungjawabkan, dan kita tidak boleh takut dan khawatir kepada kematian, karena mati itu akan datang kepada siapapun. La tahub wa la tahjan bil maut, innal maut sayatikum. Jangan takut dan khawatir kepada kematian, karena semua orang akan datang, akan didatangi. Dan kalau sudah saatnya, tidak bisa diundurkan walaupun 1 detik saja. Idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oleh karena itu pantas ketika kita hidup di dunia ini harus kita bekerja dengan sebaik mungkin. Dan itu juga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hermawan Kadipiono. Beliau itu adalah Ketua Senat Institut Teknologi Bandung, yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Masjid Kampus seluruh Indonesia,
yang saya termasuk di dalamnya, yang tanggal 20 Juli yang akan datang di ITB akan mengadakan raker dan milad ke-20. Beliau sering menyebut ketika kita di dunia, maka kita harus bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan mawas, bekerja dengan berkualitas, bekerja dengan penuh integritas, dan bekerja dengan penuh kontinuitas, dan akhirnya tentu bekerja harus dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kalian semua untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah, kecuali kita harus dengan rentetan tadi dan endingnya harus dengan penuh keikhlasan. Di dunia inilah saatnya kita untuk bekerja dan beribadah, dan yang akan kita petik ketika kita sudah masuk ke pintu gerbang yang sesungguhnya yang diawali dengan kematian. Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, justru awal dari pertanggungjawaban kita. Sebagaimana sering disampaikan oleh Profesor Dr. Sri Mulyati, pakar pemikiran Islam, dan memang beliau juga mengajar salah satu mata kuliah di kajian Timur Tengah dan Islam, satu tim dengan saya dalam satu mata kuliah ajaran pokok tasawuf atau Islamic Worldview dan juga tasawuf perkotaan. Dia sering sebutkan bahwa long way time, perjalanan hidup sesungguhnya kita itu setelah meninggal itulah yang lebih panjang. Maka persiapkanlah diri kita ketika berada di awal tahun ini, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, dan itu adalah merupakan rahasia Allah. Ya, mungkin kapan dan di mana wallahu alam, tapi kita harus siap dan tentu harus menyambut. Maka kita persiapkan, masih diberi kesempatan. Ketika di dunia inilah yang akan menentukan untuk masuk alam-alam berikutnya, entah itu alam akhirat atau alam barzah dan lain sebagainya. Tapi itu semua sangat tergantung kepada alam yang berada di dunia yang fana dan sangat sebentar ini. Oleh karena itu, mari dengan memasuki tahun baru 1446 Hijriah ini, kita mumpung masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan dan lain sebagainya, manfaatkanlah dan maksimalkanlah sesuai dengan profesi dan kedudukannya masing-masing, dan niatkan itu semua hanya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam menjalankan berbagai aktivitas hidup dan kehidupan ini, karena kita yakin semua itu akan menjadi pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idin anin na'im. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiri 'alal laili wan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Salawatullah wa salamu ala nabil karim wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang kedua ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun ke depan akhirat, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita bersama dan senantiasa berada di bawah bimbingan dan ridhonya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.